Khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan umum di mana dalam penerapannya menggunakan hukum syariat Islam sebagai dasar. Kapitalisme adalah ideologi yang meyakini bahwa modal milik perorangan atau sekelompok orang dalam masyarakat bisa mewujudkan kesejahteraan manusia. Nah, ini yang lebih bahaya, jangan anggap remeh JK. Jadi sudah dia mau untung sendiri, dan kalau misalnya mau ada kerugian, dia pakai isu agama, syariah. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Iya, ini menarik nih yang si Hall tadi bicara. Tapi untuk mencerdaskan saya harus meluruskan dulu biar masyarakat yang mendengar juga jangan salah paham. Ada beberapa hal yang kayak saya kurang setuju. Maaf nih Pak Syol ya, kita harus terbuka ya. Nah, kita cari definisinya dulu. Khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan umum di mana dalam penerapannya menggunakan hukum syariat Islam sebagai dasar. Nah, itu khilafah. Kemudian, kedua, kapitalisme. Kapitalisme adalah ideologi yang meyakini bahwa modal milik perorangan atau sekelompok orang dalam masyarakat bisa mewujudkan kesejahteraan manusia. Dalam penerapannya, dalam sistem ekonomi, setiap warga negara dimungkinkan untuk menguasai modal dan bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Berarti dia nggak mau rugi. Kapital itu pemilik modal yang pastinya nggak mau rugi. Nah, JK ini sangat mungkin sekali. Walaupun dia pengusaha, iya dia kapitalis. Dan dia juga khilafah. Ini lebih berbahaya lagi. Jadi sudah dia mau untung sendiri, dan kalau misalnya mau ada kerugian, dia pakai isu agama, syariah, ya kan? Yang akhirnya dia akan selalu untung, yang masyarakat bodoh akan tetap bodoh, diberangus dengan isu agama. Agama lain disikat. Nah, ini yang lebih bahaya, jangan anggap remeh JK. Tadi maksudnya Pak Syol ragu kalau JK itu khilafah karena dia kapitalis. No, dia dua-duanya. Ini lebih berbahaya. Saya setuju tadi Pak Tambak tadi bilang, nggak ada hubungannya. Kalau bicara komunis, kapitalis, ya dia bertentangan. Komunis sosial, dia bagiin semuanya. Lu kerja nggak kerja, gua kasih makan. Ya. Kalau ini enggak. Kalau kapitalis, dia ambil semua buat dia. Dia nggak peduli rakyatnya sengsara apa enggak. Yang penting gua nggak mau rugi. Nah, jadi itu harus jelas dulu bahwa ini JK lebih berbahaya. Kapitalisme ditambah dengan cara, wah, sangat berbahaya, sangat berbahaya. Saya juga kurang setuju tadi. Pak Syol seakan menyatakan nggak apa-apa korupsi, asal duitnya jangan dilarikan ke luar negeri atau ke luar daerah. No, korupsi itu yang dasar masalahnya korupsi. Korupsi itu yang harus disikat. Korupsi ialah tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan si pihak. Berarti hanya untuk dia sendiri. Kekuasaannya dipakai untuk memperkaya diri. Gimana? Kita harus sikat itu dulu. Sehingga daerahnya nggak perlu lagi kekurangan modal. Duitnya nggak perlu lagi dimakan sepihak. Biarpun nggak dilarikan ke luar negeri. Kalau taruh bawah kasur emangnya duitnya berkembang? Berputar? Enggak. Harus disikat korupsinya. Jadi kita harus tegas. Nggak yang abu-abu, yang penting negaranya maju, daerahnya maju. Enggak, disikat korupsinya. Nggak benar. Yang nggak benar harus disikat. Nggak ada cerita, nggak ada toleransi untuk hal yang nggak benar. Nah, kesalahan ini semua karena hukumnya nggak jalan. Jokowi politisi, kita harus akuin. Tapi dia bukan penegak hukum. Makanya negara gini terus. Saya nggak bisa berharap lagi dengan Jokowi kalau bicara politik terus. Tapi kalau untuk penegakan hukum masih ada waktu sisa, dia harus lakukan. Dia harus tegas. Masalah Indonesia hanya masalah hukum, jangan bicara hukum lagi. Jangan mengaku negara hukum. Kalau gagal terus, hal-hal kecil semuanya berantakan, kita lihat semuanya karena hukumnya nggak jalan. Ya kan, DPR apa gunanya? Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan produksi aturan, ayat hukum segala macam. Nggak jalan, hanya untuk duit, hanya untuk korupsi. Nah, ini kita harus tegas bahwa Indonesia harus menegakkan hukum. Jangan lagi gagal hukum. Penerapannya kita sekarang harus tuntut dari hal-hal yang kecil.
keluar rumah apa, buang sampah lihat masyarakat. Karena apa? Nggak ada tindakan hukum. Belajar dari Singapura, punya permen karetnya $500 dulu, nggak tahu sekarang. Indonesia mana? Jangan omong kosong, kita terbuai semua. Ya, terbuainya udah bukan dari sekarang, dari dulu. Ingat nggak sejarah kita dibilang, kita menang karena bambu runcing. Makanya kita terbuai. Gampang udah, semua masuk. Tenang, nanti ada bambu runcing. Ditembak jidat lo pakai bambu runcing. Dimimpin terus dari dulu bambu runcing. Omong kosong, kalau bukan Jepang dibom atom oleh Amerika, Hiroshima Nagasaki, Indonesia nggak merdeka. Jadi jangan ngomong kosong dengan bambu runcing. Kita ini terbuai. Ya, Pak Maluku, saya tambahkan. Ya. Iya, silakan. Terima kasih. Ya, jadi ya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Beta Maluku. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.